Zona. Halo Mbak Jessica, apa kabar? Baik, Mbak Jessica, boleh tahu keluhannya apa datang ke klinik terapi zona? keluhan saya waktu itu mah dan udah komplikasi ke vertigo. Rasanya gimana kan? Rasanya nggak enak, suka mual, pusing, muter. Pokoknya bawaannya juga letih, lesu, nggak ada gairah keseimbangan sama sekali. Jadi kalau jalan suka gontai. Iya, Setelah diterapi di klinik terapi zona, bagaimana rasanya? rasanya bener-bener fresh ya. Dan pusing, muter segala macam itu udah hilang. Hilang dan bener-bener kondisinya membaik sekali. Itu setelah berapa kali pertemuan? Sudah 2 kali ya, 2 kali terapi dan itu udah memberikan hasil yang baik banget buat mah ataupun vertigonya. Selain terapi, diberikan apa lagi di klinik terapi zona? Diberikan ramuan herbal seperti ini. Cara konsumsinya bagaimana? Cara konsumsinya ini bisa 12 kali direbus dan sehari itu minum 3 kali. Ini bisa bertahan sampai 4 hari. 4 hari, kemudian ganti yang baru lagi, Iya. melakukan terapi lagi ya. Iya. Setelah melakukan terapi dan juga konsumsi ramuan ini, bagaimana rasanya? Benar-benar ada perubahan ya. Yang tadinya benar-benar letih, lesu dan gak ada gairah sama sekali karena akibat vertigo pusing. Tapi setelah minum ramuan ini dan diterapi kelihatan banget perubahannya. Dianjurkan berapa kali kunjungan ke klinik terapi zona? Saya dianjurkan oleh terapisnya 4 kali kunjungan ya, supaya vertigonya sembuh secara total dan mahnya tidak kambuh lagi. Terapinya sendiri rasanya bagaimana? Pada saat awal terapi memang terasa sakit ya, karena saraf-sarafnya itu masih tegang. Tapi setelah pertemuan kedua sudah tidak terasa sakit karena memang syarafnya sudah lentur. Setelah terapi, kemudian konsumsi ramuan, apakah diberikan tips sehat dari klinik terapi zona? Tentunya diberikan ya. Yang pertama harus olahraga yang teratur, makan juga harus teratur, istirahat yang cukup, dan khusus untuk vertigo diajarkan gerakan senam khusus oleh terapisnya. Ya, jadi itu memang intinya ya. Pemirsa, itu tadi inti kesehatan bahwa kita harus menjaga pola makan yang cukup, istirahat teratur, dan olahraga yang rutin. Anda menderita penyakit? Klinik terapi zona solusinya. Perpaduan antara terapi, ramuan herbal, dan doa, klinik terapi zona memberi efek seketika. Terapi zona merupakan penemuan mutakhir di dunia pengobatan. Terapinya langsung pada pusat syaraf dan aliran darah penyebab penyakit. Jangan tunggu penyakit kembali kambuh. Jika sakit berlanjut, hubungi klinik terapi zona. Dulu saya tidak sesehat ini. Saya menderita stroke dan darah tinggi. Kemana-mana saya harus pakai tongkat. Bicara tidak sejelas seperti sekarang ini. Badan mati sebelah dan berat rasanya untuk digerakkan. Beruntung saya terapi di klinik terapi zona. Saya diterapi, sumbatan darah dilancarkan, saraf yang lemah diaktifkan. Hanya beberapa kali terapi. Sekarang saya kembali normal. Sudah 8 tahun saya menderita penyakit komplikasi. Kadar gula darah mencapai 339 mg per desiliter. Terkena hipertensi. Sampai akhirnya terserang stroke pada tahun 2008. Saya sudah mencoba berobat ke sana sini, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Syukur alhamdulillah, keluarga saya membawa saya ke klinik terapi zona. Setelah saya terapi dan minum ramuan herbal, sedikit demi sedikit penyakit saya semakin membaik. Sampai sekarang kesehatan saya benar-benar pulih. Sungguh nikmat yang luar biasa.
Pertama kali terkena syaraf kejepit, rasanya sungguh tidak enak. Sulit bergerak, susah duduk, tubuh kaku, susah jalan. Yang nyaman hanya saat berbaring di tempat tidur. Pernah mencoba berobat ke dokter syaraf, namun hanya diberi suntikan anti peradangan. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Pinggang bagian belakang saya sakit bukan kepalang. Akhirnya saya datang ke klinik terapi zona. Setelah melakukan terapi dan minum ramuan herbal, badan saya menjadi segar, aktivitas saya menjadi lancar. Saraf kejepit yang selama ini menyiksa saya tidak pernah kambuh lagi. Sulit masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Bangkit bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi. Maka amal di dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupo ke, makin tak pacak aku ngelupo ke nyawa.
5 tahun berlalu selalu sama Dio. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit, Be. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dosen. Dia udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina dosen ya. Aku memang dari dosen. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus, kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau baliklah ke Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Yan di acara Gerbek yang nyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi kami sajikan di layar TV kita ini. Inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa, sikok dari 2 preman kampung diamankan oleh tim Sat Sabara Polrestabes Palembang yang resah ke warga pas ngelaku ke patroli di Jalan Pangeran Ratu. Dari penangkapan tersebut diwarnai dengan kejer-kejeran sama tembakan peringatan. Hei! Hei! Kembali! Apanya? Apanya? Apa? Hei! Maling. Hei! Hei!
Mana pisau kau? Pisau kau mana? Pisau kau mana? Pisau kau tadi. Nek. Campak dah tahu. Nek, lu pisau. Ambil pisau je. La ilaha illallah astagfirullah. Kau ngapa kau? Aku ngapa tidak, Pak? Pecah inilah aksi tim Sabara Polrestabes Palembang yang melakukan pembebasan salah sikok preman kampung yang sangat ngeresahkan warga di kawasan Jakabaring. Pembebasan tersebut diwarnai dengan tembakan peringatan sebanyak 2 kali untuk nyetop ke lari dari pelaku. Sesudah tertangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pas dimintai keterangan, pelaku mengungkapkan kalau pisau tersebut nemu di jalan pada saat nak ke TKP. Pisau itu nemu di jalan di bawah. Iya. Siapa nama kau? Rusdi. Terus kamu kerja itu? Rusian. Jadi Kasat Sabara Polrestabes Palembang, Kompol Irwanto, mengungkapkan penangkapan tersebut karena adanya laporan warga yang resah atas aksinya. Sehingga tim Sabara melakukan patroli di kawasan Pangeran Ratu. Menurut informasi warga sekitar, pelaku berjumlah 2 wong yang ngawak sajam sempat melakukan pengancaman dengan petugas. Tapi pada saat pengejaran, pisau tersebut dibuang pelaku ke rawa-rawa di TKP penangkapan. Bahwa ada sekelompok orang yang biasa memang suka bikin onar di Jalan Pangeran Ratu. Informasinya mereka kelompok itu suka memeras kemudian mengambil besi, tembaga ataupun aset-aset pemerintah yang ada di sana. Kemudian kami ke sana ketemu dengan 2 orang yang mana mereka sempat melakukan pengancaman terhadap petugas. Menurut keterangan saksi ada yang membawa pedang dan ada yang membawa pisau. Dilakukan pengejaran, satu orang kabur yang membawa pedang, yang membawa pisau, kami amankan. Dari keterangan saksi, pisau itu dilempar ke rawa dan akan kami sisir untuk mencari barang bukti. Heru Wahyudi, PAL TV. Ibrahim, 65 tahun, ditemukan mati berlumuran darah di samping rumahnya. Dari badan korban terselik luka tuja sampai usus temetu. Dari kejadian ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Warga Jalan DI Panjaitan, Lorong Gaya Baru, Kecamatan Seberang Ulu 2, dihebohkan dengan aksi pembunuhan korban Ibrahim, 65 tahun, yang bersimbah darah di samping rumahnya. Selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Pemirsa PAL TV, sekarang Devi sudah berada di Jalan DI Panjaitan, Lorong Gaya Baru, RT 01 RW 01, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 1. Yang dimana pada hari ini sudah terjadi tindak penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Korban Dewi ini berusia 65 tahun dan sebelum terjadi tindak pembunuhan ini sempat terjadi cekcok mulut yang diduga sementara ini disebabkan karena hutang. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi bakal dijelaskan oleh Kapolsek Seberang Ulu 2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban menagih uang kepada pelaku. Pelaku ini kebetulan tukang yang mengerjakan perbaikan di rumah korban. Karena tukang tidak bisa mengembalikan uang, terjadi keributan, akhirnya terjadilah kejadian ini. Korban mengalami luka apa nih, Pak? Untuk korban banyak mengalami luka tusukan di perut, di kaki, di tangan, di paha. Tadi cukup banyak lukanya. Nanti tim Iden yang bisa jelaskan. Dalam proses lidik dan pengejaran dari Satreskrim Polrestabes dan unit Reskrim Polsek S2. Baik pemirsa PAL TV, itulah tadi penjelasan dari Kapolsek Seberang Ulu 2, Kompol Roy Tambunan. Saya Devi bersama juru kamera Heru Wahyudi melaporkan. Pemirsa, ulo berukuran 5 meter sempat bikin warga Jalan Bina Marga, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tigo, heboh. Pasalnya ulo sawo kembang yang panjangnya 5 meter ini nak makan ayam yang ada di rumah warga. Warga di Jalan Bina Warga, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tigo, heboh
karena salah si keluarga nemuku ulo sawo kembang yang berukuran 5 meter di jero kandang ayamnya. Ulo sawo ini diduga nak makan ayam yang ada di kandang peliharaan warga. Ulo yang beratnya sekitar 20 kiloan ini awalnya dari kecurigaan warga bernama Wahyudin, karena ayam di jero kandang buri rumahnya ribut niat. Pas diperiksa warga, terselik ulo yang melingkar siap nak makan ayam di jero kandang. Karena takut, warga ini manggil tetangga untuk minta bantuan supaya pacak ningkep ulo yang panjang ini. Habis dari situ warga berhasil ningkep ulo sawo kembang, terus dimasuk ke jero karung biar ulo tidak lagi keliaran. Saking panjangnya ulo ini paling tidak butuh 3 wong untuk ngangkatnya. Memang sudah berapa kali ulo sawo nyasar ke rumah warga, kemungkinan habitat dari ulo ini sudah mulai habis. Masih lah, Bro. Dalam parit itu ya? Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, dendam kena sodomi laju meres 100 juta rupiah. Saksi ke informasi selengkapnya sedengat lagi. Tetap di Gerbek. Kemitraan Lebak Lanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Apa dia? Jadi Spiderman hari ini. Itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang. setiap hari Jam 8 pagi. Di PAL TV. Memang punya kita. Saksikan Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore
Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mau kasih Mirsa masih di Gerbek. Kasus pemerasan yang dilakukan oleh tersangka inisial AN berumur 39 tahun berhasil diamankan oleh unit 2 Jatandras Polda Sumsel. Juru pemeriksaan tersangka ngaku kalau dendam sama korban karena pernah kena sodomi oleh korban pas tersangka berumur 16 tahun. Kasus pemerasan dilakukan oleh AN, 39 tahun, terhadap korbannya MK, yang berstatus PNS di salah satu instansi, berhasil diaman ke unit 2 Jatandras Polda Sumsel. Juru pemeriksaan tersangka melakukan meres korbannya MK sebesar 100 juta, jeru 2 kali pengiriman. Kiriman pertama sebesar 75 juta, dan kiriman kedua 25 juta. Kasubdit 3 Jatandras Polda Sumsel, Kompol Suryadi, ngatakan modus tersangka dapat nomor WA korban dari grup WA, terus dicat korban dengan minta foto korban, dan bermodal foto pornografi yang sudah dibuat video. Korban pun diperes dengan minta duit 100 juta. Sesudah berhasil dapat ke 100 juta, tersangka nyoba meres lagi, minta 200 juta tapi tidak berhasil, karena tersangka berhasil ditingkap. Komunikasi jaringan pribadi dengan pelaku, namun di situ dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pemerasan karena korban ini menampilkan adegan-adegan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat ke arah-arah pornografi, maka mengancam akan menyebarkan video atau foto-foto ke keluarganya. Namun sehingga takut, dia dimintain uang sebanyak 100 juta. Menurut pengakuan tersangka AN, dia meres korbannya karena dendam. Tersangka pernah disodomi korban. Dari hasil meres korban digunakan untuk renovasi rumah wong tuanya. Itu kemarin renovasi rumah. Renovasi rumah ya. Ulangi lagi tadi. Ngapo ngancem dia terus meres dia? Ya karena aku inget dia. Ingat apa? Ingat dia. Kejadian lama. Ada fotonya. Kejadian lama gitu. Ngapo dia? Ya karena itu dia waktu aku SMA itu pernah dia aku. Dari tindakan ini tersangka dikenal ke pasal 368 tentang pemerasan dengan hukuman di pojok 5 tahun. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, tersangka yang bernama AN 39 tahun ditingkap oleh tim unit 2 Jatandras Polda Sumsel karena meres korbannya sebesar 100 juta rupiah. Korban yang diperes tersangka dengan cara ngancem nak nyebar ke gambar pornografi si korban. Modus pemerasan dilakukan oleh tersangka AN yang berumur 39 tahun terhadap korbannya MK yang berumur 56 tahun. Korban yang berstatus PNS di salah satu instansi ini sudah merugi 100 juta rupiah karena diperes tersangka. Baik pemirsa PAL TV, sekarang Devi sudah bersama dengan Kompol Suryadi selaku Kasubdit 3 Jatandras Polda Sumsel. Permisi Pak, terkait kasus tadi bisa dijelaskan apa ini kasusnya? Kasus ini memang bermula dari pelaku ya yang melakukan penahanan Pak Agus. Memang kalau kami analisa dari hasil pemeriksaan, kemudian kami lakukan analisa dari alat komunikasi yang digunakan, maka memang yang bersangkutan memang pelaku yang
calon korbannya apabila bisa dirayu untuk melakukan seperti menampilkan kegiatan-kegiatan telanjang, kemudian video-video mesum begitu, kemudian apabila sudah terkirim di tersangka, kemudian mungkin disimpan, kemudian dilakukan pemerasan apabila itu ketakutan dari pihak korban. Mendekati demikian ya, jadiin sarana perkenalan untuk mencoba melakukan pornografi atau perbuatan ini tidak senonoh ya, kemudian dokumentasikan, kemudian akan dilakukan pengiriman kepada keluarganya agar malu, sehingga takut dan malu, kemudian diperasnya. Ya. Baik, pemirsa Pak itu tadi penjelasan dari Kasubdin di Kejahatan Ras Polda Sumsel. Saya Devi bersama juru kamera Mardian. Pemirsa, Kejati Sumsel ngeker korupsi di Koni Sumsel sama Masjid Sriwijaya Raya Jakabaring. Informasinya sedengat lagi, tetap di Gerbek. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir mukena kekwa by Siti Khadijah, terbuat dari material bahan Khadijah Poplin yang memberikan efek sejuk karena sudah disesuaikan untuk digunakan di iklim yang panas maupun lembab. Memiliki desain wajah yang telah diinovasi dengan ukuran lingkar wajah 60 cm, desain bagian dahi menggunakan material karet yang berkualitas, tali mukena yang panjang dan mudah diikat, juga memiliki ukuran yang sangat cocok digunakan untuk semua bentuk tubuh karena memiliki ukuran panjang depan 117 cm, panjang belakang 122 cm, dengan lebar sarung 80 cm, panjang sarung 135 cm, mukena kekwa by Siti Khadijah memberikan 3 varian warna, yaitu full hitam, full putih, dan juga hitam dengan motif. Lengkapi kehusukan ibadah Anda sehari-hari dengan mukena kekwa by Siti Khadijah. Belanja di Oshop aja. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin ndak pacak aku ngelupokenya. 5 tahun berlalu selalu sama dia.
Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit be. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dusun. Dia udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau baliklah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Baliklah ke Palembangnya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Jadi Spider-Man hari ini. Itu Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mokasih Mirsa masih di Gerbek. Diduga ada tindak pidana korupsi di Badan Koni Sumsel sama pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Pihak Kejati Sumsel ma ini lagi nyelidiki hal ini. Disinyalir duit negara hilang lah sampai ratusan miliar rupiah. Pihak Kejati Sumsel konsisten mengikis tindak pidana korupsi yang ada di Sumsel, di mana pihak Kejati Sumsel ma ini tengah melakukan penyelidikan di tubuh Koni Sumsel sama pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Untuk di Koni Sumsel dewe, dugaan ada aliran dana sudah menyimpang terkait dana hibah 2014. Sedangkan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dewe, diindikasi ada penyimpangan duit negara ratusan miliar rupiah terkait pembangunannya yang sudah tidak sesuai. Menurut keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Khaidirman, terkait dua kasus tersebut, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan dan untuk sekarang masih belum pacak dipublis ke publik. Namun ada indikasi korupsinya, itu sudah masuk ke tahap penyidikan, pihaknya baru bakal ekspos kasus ini ke publik. Penyelidikan kemarin penyelidikan ya aku karena bisa bergerak terus ya, bisa bergerak terus. Kalau kemarin penyelidikan artinya kalau penyelidikan itu jadi begini,
baik tingkat penyelidikan atau penyidikan. Kalau penyidikan itu sudah saya katakan, kalau penyidikan itu masih bergerak, artinya masih memanggil saksi-saksi, artinya proses itu berjalan. Dan itu penting. Artinya bukan soal kita cepat atau lambat, bahwa cepat bagaimana kita mengumpulkan alat bukti itu memang betul-betul siapa tersangka itu. Tapi kalau penyelidikan artinya belum ada status siapa yang saksi, apalagi mengumpulkan seluruh dan dokumen. Apakah betul ini tindak pidana, gitu kan? Makanya belum bisa kami ungkapkan siapa yang dipanggil. Sangat bukan dirahasiakan, bukan itu strategi. Jangan sampai nanti melemah penyelidik itu akibat sudah tahu terekspos. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, berkas kasus korupsi di Muara Enim terkait ahli fungsi lahan dengan kerugian sebesar 5,8 miliar rupiah yang geret tersangka Muzakir, mantan Bupati Muara Enim tahun 2014. Haji Muhammad Anjapri selaku Direktur Utama PT Mitra Organ di tahun 2014, samo tersangka Yan Satyananda selaku Kabak Akuntansi dan Keuangan PT Mitra Organ dilakukan proses tahap 2 secara virtual. Pecah inilah proses virtual tahap 2 kasus korupsi di Muara Enim yang dilakukan pihak penyidik tim pidana khusus Kejati Sumsel di Kejari Palembang. Terselik proses tahap 2 ini, pihak penyidik dari tim pidana khusus Kejati Sumsel bersama dengan pihak kuasa hukum para tersangka cuman gawak berkas para tersangka. Sedangkan untuk posisi ketiga tersangka di jero rutan Tipikor Pakjo. Menurut keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumsel, Kai Dirman, proses tahap 2 ini untuk berkas ketiga tersangka sudah dinyatakan lengkap. Sehingga dari penyidik ngelimpah ke ketiga tersangka bersama barang bukti berupa duit serta dokumen. Selanjutnya jero waktu 20 hari ke depan, pihak penyidik bakal nyiap dakwaan untuk ketiga tersangka supaya pacak dilimpah ke Pengadilan Tipikor Palembang biar gancang bersidang. Lanjut Kak. Jelas Kak. Tetap Jadi dulu tadi. hari ini tanggal 20 Januari 2021 telah ada penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan khusus ke Kejaksaan Negeri Palembang atas nama inisial MZ dan kawan-kawan dalam perkara alih fungsi lahan di Muara Enim. Setelah proses tahap 2 ini yang dilakukan apa lagi Kak? Jadi setelah tahap 2 ini nanti penuntut umum menyusun dakwaan secara administrasi persiapan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Palembang untuk proses persidangan. Untuk perkaranya dewek, tim pidana khusus Kejati Sumsel sudah memeriksa kasus pengalihan fungsi lahan di Kabupaten Muara Enim, di mana ketiga tersangka tergeret jero kasus ini. Yola Muzakir, mantan Bupati Muara Enim tahun 2014, HM Anjapri selaku Direktur Utama PT Mitra Organ di tahun 2014, sama tersangka Yan Satyananda selaku Kabak Akuntansi dan Keuangan PT Mitra Organ dengan kerugian negara nyampe 5,8 miliar rupiah. Sri Febriandi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi abis yang siko ini, tetap di Gerbak. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Eco Home Halogen Oven 8-in-1, memiliki 8 fungsi, diantaranya oven, membakar, memanggang kue, menggoreng, menghangatkan, barbecue, memanggang daging, dan mengukus. Dilengkapi knop untuk kunci keamanan, masak jadi aman dan nyaman. Juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu dan suhu yang membuat masakan Anda anti gosong dan lebih matang sempurna. Hadir dengan teknologi modern dan terkini, bekerja menghasilkan sirkulasi udara panas, memasak dengan Eco Home Halogen Oven lebih cepat matang, aman, dan hemat listrik hingga 20% daripada oven biasa ataupun microwave. Eco Home Halogen Oven juga sangat mudah dibersihkan, karena dilengkapi dengan tombol pembersih otomatis, juga dapat difungsikan sebagai alat sterilisasi.
Eco Home Halogen Oven. Memasak jadi lebih sehat dan hemat. Belanja di Oshop aja. Jadi Spider-Man hari ini. Itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin ndak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dusun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mau kasih mirsa masih di Gerbang.
Sidang kasus penganiayaan yang berkasnya split dengan terdakwa Mei Priyansa sama terdakwa Bismi digelar di Pengadilan Negeri Palembang Rabu awan. Juru persidangan emek dari terdakwa Mei Priyansa sudem nyerit di juru persidangan minta keadilan karena penangguhan penahanan yang dikabulke cuman terdakwa Bismi, sedangkan terdakwa Mei Priyansa tidak dikabulke. Pecah inilah bentuk ketidakpuasan dari keluarga terdakwa Mei Priyansa. Bahkan sampai kuasa hukum dari terdakwa Mei Priyansa harus nenang ke emek terdakwa di jero ruang sidang. Emek dari Mei Priyansa ini sudah ngerasa tak diperlaku keadil di jero kasus yang nimpa anaknya. Di mana kasus yang dihadapi anaknya ialah split, terdakwa Bismi yang penangguhan penahanan yang dikabulke, sedangkan terdakwa Mei Priyansa tidak dikabulke. Menurut keterangan mek terdakwa Mei Priyansa, tak puas dengan penangguhan penahanan tidak dikabulke. Karena posisi splitannya dikabulke penangguhan penahanan dengan alasan sakit. Padahal dirinya bertemu sama splitan anaknya yang lagi makan di restoran. Kita apa sih Bu? Pada persidangan tadi kita tidak puasnya di mana Bu? Tak puas anakku ditahan, sedangkan ini yang sama-sama ditahan, sedangkan anakku dia pacak keluar makan di restoran yang ditahan itu. Katanya dia sakit, padahal tidak. Oh gitu. Jadi yang tak puas lah itu. Tak adil. Tak adilnya di situ. Harapan kita apa mau? Harapanku supaya anakku diadilkan. Dia bisa keluar, anak bisa keluar. Oh gitu. Jadi berharap hukumannya sama ya Bu? Iya. Terkait hal ini, dari kuasa hukum terdakwa Mei Priyansa ngutarakan, amun penangguhan penahanan langsung diajukan bebarengan sama splitan. Cuman yang dikabulkan terdakwa Bismi dengan pertimbangan sakit. Namun dari pihaknya aman nak beralasan sakit tidak mungkin karena posisi sehat. Dengan pengalihan penahanan, nah, status pengalihan penahanan nggak tahu apa, kan belum tahu. Nah, selain karena ibu ini tahu dikeluarkan si Bismi dari Polda, maka ibu ini juga mengajukan, ini suratnya, mengajukan pengalihan penahanan juga. Ada tanggal 14 Februari. Nah, hari ini majelis tadi karena rekan-rekan mendengarkan sendiri bahwa dia minta alasan yang tepat gitu. Salah satunya alasan katanya sakit juga, tapi kita tidak bisa membuat orang sakit kan, karena memang tidak sakit gitu. Nah tadi dia minta lengkapi juga, kalau gitu minta dilengkapi kakak katanya tadi, kakak satu keluarga. Apakah memang benar si Mepri ini anak ibu ini? Oke, insya Allah bisa kami lengkapi. Tapi apakah dikabulkan atau tidak, itu kami tidak tahu. Tapi di dalam surat ibu ini sendiri jelas dia mohon keadilan. Karena anaknya dalam kasus yang sama 351 ditahan saat ini, sedangkan yang si Bismi sudah dikeluarkan. Nah, itulah yang keberatan ibu ini. Ini ibu ini sendiri yang mengajukan, bukan kami sebagai pengacara. Oke. Diharapkan majelis hakim pacak lebih jeli selik kejadian ini karena dengan alasan dugaan bohong pacak cederai keadilan hukum. Untuk persidangan dewek masih beragenda meriksa saksi. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, belasan tenaga kesehatan yang bertugas di Poliklinik Polrestabes Palembang sudem disuntik vaksin COVID-19. Penyuntikan vaksin tersebut dilakukan untuk meningkat ke imunitas badan seluruh tenaga kesehatan di Polrestabes. Guna meningkatkan imunitas badan di tengah pandemi COVID-19, seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Poliklinik Polrestabes Palembang sikok persikok disuntik vaksin COVID-19. Penyuntikan vaksin tersebut disaksikan langsung Kapolrestabes Palembang sama Wakapolrestabes Palembang. Sebelum dilakukan penyuntikan, para tenaga kesehatan di Poliklinik ini harus ngejalani tahap demi tahap. Pecak catatan identitas sama tensi darah. Kepala Urusan Kesehatan Polrestabes Palembang, Dr. Launa R. Munazat, mengungkapkan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Poliklinik Polrestabes Palembang yang divaksin berjumlah 6 wong. Kegiatan kita hari ini adalah penyuntikan vaksin COVID-19 untuk nakes. Jadi kita jumlah nakes kita ada kurang lebihnya 16, terdiri dari 10 yang betul
nakes. Nah, yang 6 adalah seperti misalnya administrasi yang bekerja di poliklinik, driver ambulan, seperti itu. Jadi seluruh yang bekerja di poliklinik ini dapat vaksin. Nanti tahap-tahapannya seperti apa nanti Bu setelah divaksin? Dr. Launa nambah ke jero tahapan penyuntikan vaksin, pihaknya ngebagi 2 dosis. Suntikan pertama sama suntikan kedua jaraknya 2 minggu. Sedangkan untuk menghindari kelewatan jadwal, petugas tenaga kesehatan buat ke kartu vaksin COVID-19. Untuk vaksin COVID ini kan kita terbagi menjadi 2 dosis dengan selang suntikan yang pertama sama suntikan yang kedua itu sekitar 2 minggu. Nah, ditakutkan kita tuh lupa pada saat disuntikannya itu tanggal berapa dan kapan kita suntiknya lagi. Kami dari Poliklinik Polrestabes Palembang membuatkan kartu vaksin COVID. Nah, jadi kita tulis nama data-datanya, kemudian dosisnya berapa, dilakukannya tanggal berapa, kemudian ada nomor batch vaksinnya, kemudian tanggal berapa lagi. Tak cuma tenaga kesehatan yang disuntik vaksin, selanjutnya unit-unit kepolisian yang bertugas di Polrestabes Palembang juga dilakukan penyuntikan vaksin secara bertahap. Heru Wahyudi, PAL TV. Nah, mirsa berita tadi nutup gerbek edisi Sarini. Sekiranya ada dulur atau keluarga mirsa yang hilang, nak diberita ke, datang be langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cek Yan bersama kru yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Gerbek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.